warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, kita diberikan umur yang panjang sehingga sampai memasuki pada malam ke-6 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa hampir 5 hari, dan insya Allah sisanya akan kita selesaikan. Kita berharap semakin bertambah umur kita, semakin juga bertambah dan meningkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita kepada nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri. Sudah mafhum dan kita ketahui bersama bahwa puasa ini diwajibkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa saya kira diungkap oleh Al-Quran sekitar 300-an kali. Dan kata takwa ini sangat akrab dan familiar di telinga kita, apalagi di negara kita Indonesia ini. Pernah takwa menjadi atau masuk ke dalam GBHN. Mereka yang pernah jadi PNS atau ASN tahu bahwa salah satu sumpah janji korpri itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beragam tafsiran para ulama, ustadz, mubalik tentang takwa. Ada yang mengatakan takwa itu takut kepada Allah. Ada yang menyimpulkan takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya kira ini tidak salah, benar adanya. Tetapi ada pertanyaan, kenapa kata-kata takwa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata seperti kata rongsokan, tidak bermakna, hambar, muspra. Memang diucapkan di mana-mana, apalagi kalau para pejabat itu kan di bulan Ramadan ini, wah di TV itu mengucapkan selamat, marhaban ya Ramadan, semoga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Fakta, pelanggaran sering terjadi. Di mana-mana pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap agama selalu terjadi. Kenapa? Kok seakan-akan takwa itu tidak mampu mempengaruhi alur kehidupan kita? Adakah sesuatu yang mungkin kurang pas? Nah karena itu, saya mencoba untuk menganalisa, kira-kira kita belum ketemu atau belum paham atau belum menghayati apa yang menjadi pangkal, apa yang menjadi sumber, apa yang menjadi dasar dari takwa itu. Jadi takut kepada Allah iya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya iya, tapi kenapa masih terjadi saja pelanggaran? Nah, kalau kita coba amati di dalam Quran, penjelasan tentang takwa itu, orang yang bertakwa itu ada sebetulnya di awal-awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu siapa? Ada 5 cirinya. Yang pertama dan utama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Nah, beriman
kepada yang lain itu yang pertama dan utama kita imani dalam kegaibannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin dan percaya dengan kegaiban Allah. Nah, disinilah penting kita kembali mengulang kaji. Kalau takwa itu pangkal utamanya, dasar utamanya adalah percaya kepada kegaiban Allah, berarti bisa kita rumuskan orang yang bertakwa itu adalah orang yakin. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Dia ngerti, paham tentang apa yang kita lakukan setiap waktu dan saat. Tidak ada ruang dan waktu lari dari pengawasan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini sebetulnya dasar pangkal daripada ketakwaan itu. Nah, yang terjadi apa? Sebagian dari kita ingat Tuhan itu hanya di masjid, hanya di musala, hanya di langgar, hanya ketika di sajadah. Di parlemen Tuhan ditinggal, di kantor-kantor Tuhan gak ada lagi, di perusahaan gak ada Tuhan, di tempat bekerja gak ada Tuhan. Dia tidak yakin Tuhan mengawasi kita, selalu melihat perbuatan kita. Saya kira ini yang hilang. Nah, karena itu dapat kita pahami, kalau seluruh isi Quran untuk ketakwaan, dalikal kita bola rega fi hudal lil muttaqin, dan seluruh ajaran agama untuk bertakwa, tapi kenapa di dalam puasa penekanan takwa itu begitu eksplisit, begitu ditekankan? Ini yang penting, karena memang orang yang berpuasa itu orang yang menjalankan keimanan, keyakinan Allah dalam kegaiban, dan dia yakin dengan kegaibannya Allah mengawasi dirinya. Maka ibadah puasa itu ibadah yang bersifat personal, sangat pribadi. Ujar Tuhan dalam sebuah hadis qudsi, as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang bisa menilai, aku yang bisa mengukur, gak ada orang lain bisa menghitung, maka aku yang akan memberikan ganjaran. Disinilah kita ketemu korelasinya. Apabila selama keyakinan kepada Tuhan dalam kegaiban itu tidak dihayati, pelanggaran akan tetap terjadi di kehidupan kita ini. Apapun hukum agama, hukum negara tetap dilabrak, dilanggar. Kenapa? Karena kadang-kadang tertanam dalam batin keyakinan Allah itu omnipresent, Allah itu selalu hadir, Allah itu selalu bersama kita. Tidak ada ruang dan waktu lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah ketika kita puasa, yang inti puasa itu adalah kesadaran kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak diridai Allah, karena kita yakin Allah itulah yang selalu melihat, mengawasi perbuatan kita. Saya tutup tausiah pada malam ini dengan hadis Nabi. Ya, Nabi ketika ditanya, ma'aksaru yudkhilul jannah, apa yang paling banyak membuat orang itu masuk surga? Nabi menjawab, at-taqwa ilallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah yang kemudian dibuktikan dalam perilaku yang baik, perilaku yang luhur, budi pekerti yang tinggi. Ketika ditanya, ma'aksaru yudkhilun nar, apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Nabi menjawab, al-ajwafani, dua lubang dalam dirimu, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Saya kira max dengan perintah berpuasa. Orang berpuasa supaya bertakwa, dan takwa itu melahirkan budi pekerti yang luhur, tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dia ingin mencari keridhaan Allah. Prakteknya adalah dia jaga mulutnya, kemaluannya dari segala hal-hal yang melanggar perintah agama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penghayatan, pemahaman kita tentang puasa semakin meningkat dan mendalam, sehingga betul-betul takwa itu menjadi model bagi kehidupan kita dan berdarah daging dalam sisi-sisi kehidupan kita kapanpun, dimanapun juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.